Ada puluhan jenis terapi yang bisa kita gunakan di Reviver Physiotherapy untuk membantu penyembuhan dan recovery cedera lutut ACL. Berikut saya akan menjabarkan terapi-terapi ini supaya Anda tahu fungsinya dan manfaatnya. Pertama-tama, yang paling sering kita pakai adalah terapi dry needling. Terapi dry needling ini berfungsi untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Ketika terjadi cedera pada lutut pada ACL-nya, otot-otot di sekitar lutut itu akan menegang, dan otot yang menegang ini bisa melimitasi pergerakan dan menyebabkan rasa sakit. Dengan jarum dry needle ini, kita mau menusukkan ke area yang kaku, kita tusuk dan kita cabut untuk melemaskan ototnya. Ibaratnya kita mau mecahin, ngelemesin otot yang kakunya tersebut, supaya rasa sakit berkurang, supaya pergerakannya bertambah. Terapi dry needling ini nggak sakit ya, jangan khawatir. Ya, teknik yang kita pakai di Reviver itu berbeda dengan teknik-teknik tusuk jarum atau dry needle lainnya. Kita memakai teknik yang sangat gentle, jadi rasa sakitnya minimal. Orang-orang yang takut jarum pun, kita dry needle biasanya aman banget karena memang nggak terlalu sakit ya. Kedua, terapi yang sering kita pakai adalah terapi blood flow restriction training. Terapi BFR ini dapat meningkatkan massa otot dan kekuatan ototnya pasca cedera ACL. Ketika cedera ACL, otot-otot tentunya akan menjadi lebih lemah, lutut akan menjadi lebih tidak stabil. Nah, untuk menguatkan otot tentunya kita butuh latihan, tapi latihannya nggak boleh pakai beban yang terlalu berat. Kenapa? Karena kalau pakai beban yang berat, ya lututnya akan terbebani. Nah, dengan terapi BFR ini, kita nggak perlu menggunakan beban berat, kita bisa menggunakan beban yang sangat ringan, namun efeknya positif untuk meningkatkan massa otot dan meningkatkan kekuatan ototnya. Jadi nanti ketika latihan, itu bebannya ringan, Anda bakal dipakein alat BFR ini, ya. Alat BFR ini akan dikencengin, sehingga meskipun beban yang dipakainya itu ringan, tapi ototnya benar-benar kerja dengan keras, sehingga bisa bertambah kuat dan bertambah besar. Terapi ketiga yang sering kita pakai adalah manual terapi, bisa menggunakan scraper, massage gun, dan banyak alat lainnya ya. Jadi manual terapi ini berfungsi untuk mempercepat peredaran darah ke otot-otot di sekitar lututnya yang cedera, sehingga ketika peredaran darah dipercepat, recovery cedera ACL pun akan menjadi lebih efektif. Biasa kita bisa menggunakan scraper ini untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, kita bisa menggunakan infrared, massage gun, dan masih banyak alat lainnya. Terapi terakhir yang sangat penting ketika orang ingin kembali berolahraga lagi adalah exercise terapi. Jadi gini, exercise terapi ini bertujuan supaya lututnya stabil dan gak gampang masuk ke dalam ketika beraktivitas, ketika berolahraga. Tujuannya semuanya adalah mendorong lututnya keluar supaya lututnya nggak masuk dan mencegah terjadinya cedera ACL. Jadi buat Anda yang ingin kembali berolahraga, ini penting banget ngelakuin exercise terapinya ya. Berikut adalah contoh gerakan squat terapi yang paling penting untuk penyembuhan cedera ACL. Jadi di gerakan squat ini fokusnya adalah mendorong lututnya keluar supaya lututnya tidak masuk ke dalam ya. Jadi nanti ada banyak banget gerakannya dengan fokus lutut harus selalu mendorong keluar sedikit sejajar dengan jari kaki, nggak boleh masuk ke dalam. Nanti ada juga gerakan-gerakan dinamis seperti ini, latihan landing kiri kanan. Kuncinya semua adalah lutut harus stabil sejajar dengan jari kaki, jangan sampai masuk ke dalam ya. Untuk menentukan terapi mana yang cocok dengan kondisi ACL dan lutut Anda, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita bisa combine menggabungkan beberapa jenis terapi menjadi satu, dan ntar kita lihat mana yang paling efektif untuk Anda ya. Jika Anda ada masalah lutut dan cedera ACL, jangan ragu untuk konsultasikan ke kami di Reviver Physiotherapy and Sports Rehab. Oke? Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.